Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam presentasi kali ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang perkembangan kepribadian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zainal Abdi yang akan bertugas sebagai moderator pada pertemuan kali ini dan akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Rusdi Liko, Soimah, Siti Nur Imamah, Siti Rufikoh, Uswatun Hasanah. Teman-teman inilah yang akan mempresentasikan makna teori perkembangan kepribadian. Selanjutnya, saya berikan kepada teman-teman yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai materi pertama akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian adalah kemauan diri sendiri untuk menata aspek internal diri atau sikap batin dan aspek perilaku eksternal diri, yaitu cara Anda menampilkan diri atau tampak sisi luar diri di persepsi orang lain. Teori kepribadian menurut para ahli. Teori mengenai kepribadian sudah muncul di masa Yunani kuno. Di masa ini, menjelaskan orang dibedakan dalam 4 tipe berdasarkan cairan atau humor yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, yaitu tipe sanguinis menunjukkan orang yang ceria, optimis, menyenangkan untuk diajak bergaul, dan terlihat nyaman dengan pekerjaan yang dipilihnya sendiri. Karakteristik sanguinis adalah cairan darah yang banyak didukung dengan penampilan yang sehat dan pipi berwarna merah. Tipe kolerik dengan karakteristik mudah merasa terganggu dan seringkali agresif. Cairan yang banyak dikeluarkan adalah empedu. Penampilannya fisik yang kolerik terlihat kuning dengan banyak otot. Tipe plakmatik dengan karakteristik lamban, malas, dan membosankan. Cairan yang dikeluarkan adalah lender dari paru-paru. Secara fisik, orang ini sering terlihat flu atau infeksi paru dan bertubus serta bersikap dingin. Tipe melankoli yang ditandai dengan orang yang sedih, malas, dan pesimis dengan cairan dominan empedu hitam. Saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Carl Jung membedakan kepribadian menjadi introversi dengan ekstraversi orang. Investor lebih memilih dunia pikiran, perasaan, dan fantasi. Sedangkan orang introvert lebih memilih di dunia luar atau yang berhubungan dengan benda. Teori basic yang menjelaskan tentang 4 fungsi berdasarkan kepribadian, yaitu sensing, thinking, intuiting, feeling. Hans Eysenck. Teori Hans Eysenck pada dasarnya berbasis pada fisiologi dan genetik. Eysenck meneliti 2 dimensi temperamen, yaitu neurotism, ekstraversi, dan introversi. Yang pertama neurotism, yang kedua ekstraversi dengan introversi. Baik, saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Teori kepribadian menurut Albert Adler yaitu perasaan sosial atau minat atau kepedulian sosial, yang dimana hal ini merujuk pada kecenderungan manusia untuk terlibat dalam segala kegiatan bersama orang lain dan menempatkan kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi.
Perkembangan perasaan pada individu merupakan kombinasi dari kodrat sejak dilahirkan dan pendidikan yang diterimanya. Teori selanjutnya ialah menurut Gall dan Alport. Menurut Alport, nilai otonomi fungsional adalah yang pertama, teoritikal, seperti peneliti yang menghargai kebenaran. Yang kedua, ekonomik, misalnya pembisnis yang menghargai keuangan suatu barang. Yang ketiga, estetik, yaitu artis secara natural menghargai keindahan. Yang keempat, sosial, contohnya perawat yang mempunyai rasa kasih sayang pada orang lain. Yang kelima, politik, yaitu politisi yang menghargai kekuasaan. Yang keenam, yaitu religious, contohnya pendeta atau biarawati yang mengedepankan nilai atau etika hidup. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan pada pemateri yang selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan teori dari sebelumnya. Teori menurut Abraham Maslow. Tokoh ini dikenal dengan penelitian biografi yang berkaitan dengan kualitas orang yang dikenal yang dihubungkan dengan kualitas dirinya. Kualitas yang diaktualisasikan individu lain adalah berpusat pada realita aktualisasi diri yang berhubungan dengan realitas sensitivitas terhadap kebenaran. Berpusat pada masalah sehingga orang akan melihat kesulitan sebagai masalah yang membutuhkan solusi yang harus dihindari, ditunda atau diserahkan kepada orang lain untuk diselesaikan. Persepsi yang berbeda tentang sebuah tujuan dan cara mencapainya, di mana orang tidak selalu membenarkan cara untuk mencapai sebuah tujuan. Penolakan aktualisasi yang menunjukkan orang tidak selalu menjadi korban dari budaya dan masyarakat. Menyukai kesendirian, tidak bergantung pada kehadiran orang lain di sekitar mereka untuk membuat mereka berbahagia. Baik, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. 1. Faktor genetik, yaitu bahwa individu terlahir sudah dengan tip kepribadian tertentu dengan peran dari faktor keturunan sebesar sekitar 50%. Adanya komponen genetik dalam kepribadian menunjukkan bahwa kepribadian kaitan dengan biologi. 2. Faktor keluarga, seperti Freud yang menyebutkan bahwa keluarga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam tahap perkembangannya. 3. Faktor saudara, misal pada teori Adler yang menyebutkan bahwa saudara dan urutan kelahiran individu berperan penting dalam kepribadian. 3. Faktor budaya, misalnya budaya berdasarkan tempat di mana dia hidup, apakah di Arab ataupun di Amerika ataupun di Amerika Selatan. 4. Faktor teman sebaya, yaitu memberi pengaruh yang tidak didasari dalam masa perkembangan kepribadiannya. Fase-fase perkembangan kepribadian yaitu ada 5 fase. 1. Fase oral, 2. Fase anal, 3. Fase falis, 4. Fase latin, 5. Fase genital. Yang dimaksud fase oral yaitu dari usia lahir hingga 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan di masa ini adalah mulut. Bayi akan mengeksplorasi sekitarnya dengan menggunakan mulutnya. 2. Fase anal, yaitu perkembangan anak kira-kira dari usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah anus,
masa toilet training akan jadi masa penting di mana anak akan belajar mengendalikan diri dan melepaskan sesuatu yang berkaitan dengan rasa senang atau menyakitkan yang dialaminya. 3. Fase valis, yaitu perkembangan anak kira-kira dari usia 3 sampai 6 tahun, bagian tubuh yang sensitif dan banyak mendapatkan eksplorasi adalah alat kelamin. 4. Fase laten, yaitu kira-kira dari usia 6 sampai pubertas. Pada fase ini didorong seks cenderung bersifat laten atau tertekan, namun seringkali justru memunculkan gangguan perilaku seks. 5. Fase genital, yaitu terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya